Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kita masih di bab 1 tentang bab sel. Namun, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang transport pada membran sel. Langsung saja saya akan men-share materinya. Nah, ada dua tokoh, Singer dengan Nicholson, tahun 1172, dia mengemukakan teori tentang membran sel, dikenal dengan teori membran mosaik atau mosaik cair ya. Nah, di sini ada gambarnya kurang lebih keadaan membran sel di dalam sel kita ya. Ini bukan pada kita aja, baik tumbuhan, hewan, ini keadaan di dalam membran sel, kurang lebih seperti ini ya. Nah, adapun bagian-bagiannya, ada yang kayak buletan ini gede, ini protein. Terus ada pula yang kayak pentol korek ya, ini ada buletan, terus ada apa namanya kurusnya ya yang ini. Ini juga disebut dengan lapisan ganda lipid atau kita kenal dengan fosfolipid ya. Nah, di sini ini sering sekali keluar di soal-soal ya, yang mana kalian menyebutkan si fosfolipid ini yang terdiri dari kayak kepalanya yaitu yang bulat dan ini yang kurusnya nih, yang garis hitam ya. Ini di atas maupun di bawah sama ya, ini merupakan fosfolipidnya. Nah, di sini kalian harus tahu sifatnya. Yang bulat ini, yang gendut bulat, dia suka air atau kita kenal dengan hidrofilik ya. Saya ulangi lagi, yang bulat ini, baik yang di atas maupun yang di bawah ini, dia sifatnya hidrofilik, maksudnya dia suka air. Tapi yang kurus ini nih, yang kurus hitam ya, kecil ini, baik ini yang masuk ke dalam sel ini sifatnya takut air. Ada hidrofilik, kalau takut kalian ingat-ingat fobia, berarti hidrofobik ya. Saya ulangi lagi. Fosfolipid ini yang di tengah ini merupakan bagian dari membran sel. Terdiri dari dua sifat ya, yang bulat ini, bulat ya. Ini sifatnya suka air atau hidrofilik, makanya dia mendekati adanya air, baik yang bagian atas maupun bagian luar. Beda dengan yang takut air atau hidrofobik, fobia ya, dia akan menjauhi adanya air. Ini kurang lebih gambaran pada membran selnya. Nah, ini yang kayak ada saluran ungkel-ungkel-ungkel. Ternyata ini merupakan protein transmembran. Udah lengkap ya, di sini ada bagian-bagiannya. Ini protein ini bisa membantu nanti pada saat transport ya, transport pasif, lebih tepatnya ada proses difusi. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Mengapa sel perlu melakukan transport materi? Yang pertama, menjaga keseimbangan pH. Jadi nggak boleh pH kita terlalu asam maupun terlalu basa ya. Jadi harus istilahnya itu tadi nggak boleh terlalu asam maupun terlalu basa, harus netral ibaratnya ya, seimbang. Terus menjaga konsentrasi zat dalam sel untuk kegiatan enzim. Maksud di sini konsentrasi zatnya itu juga harus seimbang, nggak boleh kelebihan maupun kekurangan begitu. Selanjutnya, membuang sisa metabolisme. Ingat, metabolisme itu merupakan suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, saya garis bawahi, makhluk hidup ya. Jadi kalau bukan makhluk hidup atau alias sudah mati, sudah terhentilah proses metabolismenya. Jika kita simpan yang harusnya dia sisa ya, nanti akan racun. Racun nanti imbasnya penyakit, lama-lama bisa mati begitu ya. Jadi di sini sebagai contoh nanti ada di sistem ekskresi ya. Jadi sisa-sisa tersebut harus dibuang. Sebagai contoh ada organ paru-paru. Paru-paru kita itu mengeluarkan apa? Kita menghembuskan napas nih, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Bayangkan aja kalau kita simpan dalam 2 menit, kalian tahan napas. Nanti CO2 itu akan menumpuk di mana? Di aliran peredaran darah kita. Ini bahaya sekali, sifatnya nanti racun begitu. Selain pada paru-paru, contoh lain ada organ ginjal ya. Ginjal mengeluarkan urin. Kalau disimpan pun tidak baik begitu ya. Sampah istilahnya, kalau kita analogikan rumah kamu itu kotor jorok ya, istilahnya banyak sampah, kita nggak dibersihkan, yang ada akan mengundang
Satu, penyakit ya. Penyakitnya bisa dibawa oleh hewan-hewan. Begitupun sama di dalam keadaan tubuh kita. Ya. Selanjutnya, memasok ion-ion penting untuk kegiatan saraf dan otot. Jika saraf atau otot kita kekurangan ion, ini akan menghambat proses kerjanya. Begitu. Selanjutnya, memperoleh pasokan zat makan, energi, dan bahan mentah lainnya. Kita kan ciri-ciri makhluk hidup salah satunya memerlukan nutrisi begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembagiannya ada dua ya, ada transport pasif dan transport aktif ya. Nah, di sini kita bahas dulu yang transport pasif. Transport pasif merupakan transport yang tidak memerlukan energi ya. Energinya itu berupa ATP. Apa itu, Bu? ATP itu adenosin trifosfat ya. Jadi, kalau ini tidak memerlukan energi, namanya pasif. Di sini pembagiannya ada tiga, difusi, osmosis, difusi terbantu. Adapun gambarannya ya, di sini sudah ada jelas keterangannya. Yang A merupakan, ini A ya, ini yang lebih pekat warnanya ya, buletannya. Substansi akan berdifusi dari daerah konsentrasi lebih tinggi ke daerah konsentrasi yang rendah. Ya, jadi kalau contohkan itu di kehidupan sehari-hari itu gampang. Misalkan air itu konsentrasinya rendah, sementara sirup itu konsentrasinya tinggi. Nah, kita tuangkan aja sirup ke dalam air bening tersebut, kita maksudnya kita aduk ya, nanti akan menyebar. Itu salah satu contoh peristiwa difusi. Nanti biar apa? Biar keadaan cairan di dalam tubuh kita itu isoton. Maksud isoton itu sering ya kalian dengar produk-produk minuman isotonik. Iya, karena tubuh kita itu harus sifatnya isoton, seimbang ya. Tidak boleh hipertonik. Hiper itu kelebihan cairan, itu bahaya sekali ya. Itu sebagai contoh kayak banyak kasus penyakit hidrosepalus, dia kan kelebihan cairan di dalam kepala ya, bagian kepala. Ataupun kalau kita kekurangan cairan, ada hiper, ada hipotonik ya. Hipotonik sebagai contoh dehidrasi. Jadi tubuh kita harus sifatnya isoton. Makanya melalui peristiwa difusi osmosis begitu ya. Ini yang B, larutan yang konsentrasinya berbeda akan menjadi seimbang karena perpindahan tersebut. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, di sini misalkan tadi yang an itu tadi molekul tinta nih kan pekat. Terus di sini ada membran selnya nih. Ini kan dia sifatnya semi permeable ya, jadi selektif. Kayak istilahnya dia security-nya ya, dia harus jadi pengamannya ya, supaya zat-zat atau ion-ion asing ataupun apa tidak boleh asal masuk begitu ya. Terus bercampur dengan yang molekulnya lebih rendah ya. Ini bisa dilihat, ini asalnya dikit nih. Cuma bisa dihitung ya 4, ini banyak. Nanti melakukan osmosis ataupun difusi jadi seimbang. Maksudnya di bagian kanan maupun kiri nih buletannya sama. Baik yang ini buletannya tadi hanya 4, yang sebelah kanan jadi berapa ya, dihitung aja. Intinya jadi seimbang. Atau yang bagian B ini tadi, ini yang warna hitam pekat, ini yang agak pudar ya. Nah, nanti di sini melewati semi permeable-nya tadi membran sel ya. Kalian bisa lihat ini gambarannya ya. Jadi rata ya, nggak cuma sebelah sini hitam, nggak cuma sebelah sini pudar ya. Nah, di sini saling melengkapi nih. Pada akhirnya dia akan seimbang, yang mana bisa dihitung aja ini itemnya di sebelah kiri berapa, di sebelah kanan juga berapa. Porsinya akan sama karena seimbang ya. Ini transport pasif gambarannya ya. Tadi kalau di peristiwa sehari-hari ya kalian bisa langsung praktikumkan ya. Tadi contohnya pada sirup, selanjutnya juga bisa gula ya. Itu tulisan tinta ya, tinta kalian tuangkan aja ke air bening ya. Itu merupakan contoh peristiwa sehari-hari difusi begitu ya. Sayangnya kita belum masuk nih, kalau masuk pasti kita akan praktikum ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya contohkan ya. Jadi apa namanya ini? Ada contoh sirup ya. Sirup ini ceritanya molekulnya yang merah ini ya. Sementara molekul airnya ini dia yang konsentrasinya lebih rendah. Ingat, difusi merupakan perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, bertujuan untuk menyeimbangkan biar seimbang.
begitu ya. Ini sebagai contoh tadi sirup, kan tadinya asalnya ngumpul nih, terus yang bagian ini diaduk ya, nanti dia akan menyebar, tersebar rata ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, ini ada gambaran difusi dengan osmosis ya, hampir sama antara difusi dengan osmosis. Tapi ingat, setiap difusi pasti osmosis. Namun, kalau osmosis belum tentu berdifusi, begitu ya. Nah, kalian bisa lihat ini gambarannya ya. Ini contoh kalau difusi kalian netesin tinta. Nih, pertama ngumpul, terus kita aduk-aduk, terus jadilah biru ya, ini warna tintanya dengan air. Sementara kalau osmosis tadi ya, ini partikel yang sifatnya hipertonik ya, hipertonik pindah ke hipotonik ya. Jadi kalian bisa lihat nanti ininya nih, kalian perhatikan buletan-buletannya ya, berpindah nih. Begitu kurang lebih ini yang osmosisnya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang difusi, osmosis. Kalau yang diperbantu itu apa? Tadi kan ada 3 ya, difusi terbantu. Nah, difusi terbantu itu ya hampir sama dengan difusi yang biasa ya. Cuma di sini pada saat difusi terbantu, nih saya gambarkan lagi membran selnya ya. Jadi kalau difusi terbantu, dia lewatnya protein transmembran. Nih, bisa ya lewat sini. Gampangannya kalau bahasa kita lebih cepat untuk masuk ke dalam sel kayak lewat jalan tikus ya, ataupun lewat terowongan nih, lebih cepat ya. Sementara kalau difusi kan tadi langsung nyebar nih di bagian seluruh membran selnya. Tapi kalau yang terbantu dibantu oleh protein integral, protein transmembran lewat jalan tikus istilahnya supaya lebih cepat begitu ya. Oke, ini yang transport pasifnya. Oke, sekarang kita yang kedua, ada transport aktif ya. Kalau tadi pasif tidak memerlukan energi, sementara kalau aktif dia memerlukan energi. Nah, ini ada contoh gambarannya seperti ini. Ini contoh pompa ion ya. Jadi pompa ion di sini ada ion. Ingat ya kalau di kimia ion itu yang ada kandungan plus maupun min ya. Plus kalau di kimia proton ya. Kalau minusnya itu elektron ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada ion Na+ dan juga ada ion K+. Nah, lihat aja ini bagian tanda panahnya ya. Pertama, K itu masuk nih dari luar ya. Kita urutkan dulu nomor 1 ya. Ikatan antara natrium di sitoplasma dengan protein merangsang fosforilasi oleh ATP atau adenosin trifosfat ya. Kalian bisa lihat di sini Na-nya gambarnya keluar nih ya. Apa namanya tanda panahnya ya. Jadi perhatikan tanda panahnya. Mulai keluar nih, menempati. Terus yang kedua, menempati 1, 2, 3 kan. Nah, yang ketiga Na-nya sudah keluar ke selnya ya. Keempat, nanti di sini apa yang keempat? Ikatan K+ merangsang dilepasnya kelompok fosfat. Masuk lagi ya. Yang masuk K, tadi yang keluar Na ya. Kalian praktekkan aja kalau lagi pompa yang standar ya, yang pakai manual. Mungkin ada di rumah ya, pompa sepeda ataupun apa. Pasti kan naik otomatis kan itu kayak lagi apa namanya ngambil udara ya, nanti pas kita tekan udara masuk ke dalam bannya ya. Begitupun sama di dalam membran sel kita ya. Jadi di sini tukerannya itu antara ion natrium dengan ion K+. Secara garis besarnya atau gampangnya nih, Na keluar, K+ masuk ya. Pada saat pompa, istilahnya pada saat naik ke atas itu Na-nya mau keluar. Nanti pas kalian nurunin ke bawah si kompanya tersebut, yang masuk itu H+-nya. Itu ya analogikannya. Paham dari sini ya? Jadi itu kurang lebih gambarannya. Contoh dari transport aktif pompa ion ya. Oke, selanjutnya ada pembagiannya nih. Transport aktif itu dibagi menjadi 2. Ada eksositosis dan endositosis ya. Ekspor ya. X berarti dia keluar, sementara N berarti dia masuk ya. Di sini ada perbedaannya.
Kalian bisa baca sendiri ya, di sini ada, saya bacakan sebagian aja, nggak semuanya ya. Hasil eksositosis adalah mengusir molekul di luar sel, di luar, karena X tadi keluar ya, N itu masuk ya, itu utamanya ya. Nanti ini kalian bisa baca sendiri ya, inti perbedaan ekso dengan endo. Oke, kita akan slide selanjutnya. Endositosis dulu kita. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Pembagiannya ada dua, ada pino, ada fago. Di belakangnya sama, sitosis. Ya, pino gampangnya itu minum. Maksudnya di sini dia memasukkannya itu partikelnya lebih kecil, beda dengan fagositosis. Dia pun sama, memasukkan partikel, namun partikelnya lebih besar. Nah, adapun gambaran endositosis bagaimana sih? Nah, ini endositosis memasukkan. Kalian bisa lihat ya, ini ada fagositosis, ini ada pino. Lah, di sini bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau fago makan lebih besar partikelnya, beda dengan pino, partikelnya lebih kecil. Makanya biar kalian ingat itu tadi, fago makan, pino minum, begitu ya. Jadi di sini sama intinya kan endositosis memasukkan. Ini ceritanya di luar sel nih. Mau masuk si partikel padat, masuk nanti membran selnya itu mulai membentuk seperti cekungan. Setelah terbentuk cekungan, nanti tembus-tembus airnya masuklah ke dalam selnya. Ini gambaran endositosis. Peristiwanya apa, Bu, contohnya? Contoh peristiwa sehari-harinya itu pinositosis ya. Oke, saya tuliskan nih. Janin mendapatkan nutrisi dari ibunya ya. Jadi peristiwa pinositosis kehidupan sehari-hari, janin tentunya di dalam rahim dong ya, mendapatkan nutrisi dari ibunya. Itu kan melalui kayak tali pusar ataupun apa ya. Jadi nggak mungkin dong lagi ngunyah itu dede bayinya atau janinnya lagi ngunyah, enggak ya. Ini melalui proses namanya pinositosis, ngalir aja begitu. Sementara kalau fagositosis contohnya apa? Fagositosis contohnya leukosit memakan sel bakteri atau sel amoeba memakan sel bakteri. Nah, di sini ada dua contoh pada fagositosis. Jadi gini, saya ulangin lagi ya. Contoh pinositosis minum ya. Janin mendapatkan nutrisi dari ibunya. Ya nggak mungkin dong kita lihat janin itu lagi ngunyah, enggak ya, karena ini partikelnya kecil ya, pino. Sementara kalau fago partikelnya lebih besar ya. Ini sama pemasukan. Contohnya itu leukosit. Kita tahu nih, leukosit itu apa? Sel darah putih. Kan fungsinya dia sebagai tentara di dalam tubuh kita, ya. Maksudnya di sini dia memakan bisa bakteri, bisa virus, ya. Ini intinya lagi makan partikelnya lebih besar, lebih gede, ya. Selain itu ada contoh lain, sel amoeba. Kalau kalian masih ingat, amoeba itu apa? Amoeba itu masuk ke kingdom protista, lebih tepatnya kingdom protozoa atau protista mirip hewan. Lebih tepatnya lagi, kelompok rhizopoda yang bergerak dengan kaki semu. Masuk kaki semu, namanya semu berarti bukan asli, ya kaki palsu. Ingat-ingat aja, mager apa maksudnya? Males gerak. Jadi dia apa namanya ya? Akan memanjangkan kakinya ketika ada mangsa. Tapi nanti kalau mangsanya sudah ketangkep, nanti kakinya kembali semula. Begitu. Mager kan, dia males gerak istilahnya ya. Jadi itu fagositosis contohnya. Kalian ingat-ingat ya, ini lebih memudahkannya. Pino minum, fago makan. Belakangnya itu sitosis semua. Begitu ya.
Nah, ini tadi gambarannya. Ya, ini hanya membedakannya. Kalau Vaco itu partikelnya lebih besar, sementara kalau Pino partikelnya lebih kecil. Makanya tadi Pino minum, Vaco makan. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya ternyata ada dijabarkannya. Ini ada penjabaran dari fagositosis ya. Nih, ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini nih sel amoeba yang ada gambarnya nih. Ya, ini ceritanya nih amoeba bentuknya hanya bulatan seperti ini. Ini misalkan mangsanya nih, bakterinya ataupun makanan dia. Dia tetap diam, cuma nanti akan memanjangkan kakinya karena tadi dia bergerak menggunakan kaki semu atau dia kelompok pseudopodilum atau rhizopoda yang tadi saya sebutkan. Nah, ketangkep nih makanannya, masuklah ke dalam selnya. Nanti setelah masuk, dia kembali lagi bentuknya, begitu ya. Oke. Eksositosis, sekarang ekso ya, tadi endo masuk, berarti ekso keluar sel ya. Jadi di sini apa namanya? Ini ada gambarannya ya. Intinya dia yang dari dalam sel akan mengeluarkan zat tertentu ya. Oke, ini contohnya apa? Contohnya itu tubuh kita mengeluarkan hormon, tubuh kita mengeluarkan enzim ya. Tapi lebih tepatnya di kelenjar apa ya? Kayak contohnya enzim enzim amilase atau enzim petialin itu ada di kelenjar ludah. Terus ada contoh lain, hormon testosteron itu ada di kelenjar testis. Terus ada contoh lain, apalagi nanti di bab reproduksi kita belajar banyak hormon-hormon ya. Ada hormon insulin, dia dikeluarkan oleh organ pankreas ya. Intinya gampang, kalau eksositosis itu mengeluarkan. Contohnya peristiwa keluarnya hormon pada kelenjar maupun keluarnya hormon pada maaf, keluarnya enzim pada kelenjar begitu ya. Ini gambarannya. Nah, ini contohnya nih, ternyata udah ada ya di sini. Nih, nanti baca sendiri ya yang ini. Nah, ini ada peristiwa contohnya ya. Contoh eksositosis ya. Jadi bisa dilihat nih, ini di dalam selnya. Beda dengan endok. Tadi kalau endok justru masuk, ini keluar. Kalian bisa perhatikan aja di tanda panahnya ya. Contohnya pankreas menghasilkan hormon insulin begitu. Tadi selain itu kan tadi yang sudah saya sebutkan ya, contohnya ada testosteron, hormon dikeluarkan oleh kelenjar testis begitu. Nah, ada pun gambaran lebih jelasnya nih ya. Kalian bisa lihat ini di dalam sel kita nih. Ini berlaku baik sel hewan maupun tumbuhan ya. Ini misalkan manusia, sel manusia nih, bagian dalamnya. Dia akan melakukan peristiwa eksositosis, mengeluarkan. Membran selnya akan membentuk cekungan, ya. Nanti cukung-cukung airnya akan mengeluarkan suatu zatnya. Ini misalkan dia sedang mengeluarkan enzimnya, begitu, ya. Oke, ini pembahasan subbab ketiga ya di pertemuan masih bab sel ya. Ini masuk ke bioproses ya. Kemarin kan kita dari awal sudah bahas tentang sel, bagian-bagiannya, struktur dan fungsi sel. Nah, ini transfer pada membran sel begitu ya. Sebenarnya ada tambahan lagi ya, pembelahan sel, terus ada sintesis protein, tapi itu nanti lebih mendalam ada di kelas 12 ya. Sebenarnya itu sudah ketemu itu pas waktu apa namanya di pertemuan kedua ya, di pertemuan kedua itu yang bahas tentang struktur dan bagian-bagian sel begitu ya. Dibaca lagi atau nanti dilihat lagi videonya yang saya kemarin share gitu. Oke, untuk pertemuan ketiga ini saya akhiri ya. Bilai Bilai taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.